Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di atas gunung hijau, bola cahaya putih berkedip-kedip dengan kuat, dan rune putih yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Dengan ledakan yang teredam, bola cahaya besar itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi cahaya roh putih yang tak terhitung jumlahnya yang hanyut. Tubuh besar kumbang emas bergoyang di udara sesaat sebelum melayang di udara lagi. Matanya yang berkabut perlahan mendapatkan kembali kejernihan, dan pusaran putih di kedalaman pupilnya perlahan menghilang. Itu melihat sekeliling dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku sudah kembali ke klan serangga dan maju ke alam Grand Zenith? Mengapa saya di sini? Kumbang emas meraung marah dan kaget. Pada saat ini, ekspresinya membeku, dan tiba-tiba berbalik untuk melihat ke depan. Itu langsung merasakan aura dari jenisnya, yang masih hidup dan tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah aku di bawah ilusi? Keterkejutan dan kemarahan di mata kumbang emas memudar seperti air pasang, dan berbalik untuk melihat sekelilingnya. Lingkungannya tenang, dan angin sepoi-sepoi yang hangat bertiup di atas gunung hijau. Tidak ada yang luar biasa. Kumbang emas dengan cepat mengalihkan pandangannya, dan ekspresinya menjadi tidak pasti. Itu mengangkat salah satu cakar depannya dan menunjuk ke kekosongan. Cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dan dengan cepat berkumpul di depannya, membentuk formasi bulat keemasan. Formasi melingkar berputar saat rune emas yang tak terhitung jumlahnya menari dan berkedip. Sepertinya semacam teknik rahasia sedang dilakukan. Gerakan kumbang emas tiba-tiba membeku, dan jejak keterkejutan muncul di matanya. Jadi sudah 20 tahun. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang, dan ada sedikit ketakutan. Kumbang emas telah lama tinggal di alam liar, dan itu sangat kuat. Itu tahu lebih banyak tentang situasi di sini daripada klan serangga dan klan binatang, dan jauh dari sebanding dengan orang luar seperti Han Li. Klan serangga, klan binatang, dan ras lainnya tidak signifikan dan tidak signifikan di pinggiran alam liar. Penguasa hutan belantara adalah 4 klan kerajaan agung di kedalaman. 4 klan kerajaan agung sangat kuat, dan masing-masing dari mereka menempati wilayah yang luas, membagi wilayah di alam liar yang benar-benar kaya akan energi spiritual. 4 klan kerajaan besar memiliki banyak ahli, dan belum lagi dewa emas, bahkan ada banyak dewa primordial. Masing-masing dari 4 klan kerajaan besar memiliki Patriark Agung Luo, dan keempatnya secara kolektif dikenal sebagai 4 orang bijak. Kumbang emas sangat kuat, setelah mencapai tahap akhir dari dewa primordial, dan wujud aslinya adalah Golden Immortal Devourer. Meskipun 4 klan kerajaan besar di alam liar sangat kuat, itu tidak menganggap mereka serius. Namun, satu-satunya orang yang ditakuti adalah 4 orang suci dari tanah liar. Ini adalah wilayah 4 klan kerajaan Wildlands, dan itu milik klan tikus yang mencapai surga. Kumbang emas telah mengejar Han Li dalam kegilaan sebelumnya, ingin menghentikannya sebelum dia melangkah ke tempat ini. Namun, tanpa sadar telah terperangkap di tempatnya dengan teknik ilusi, selama 20 tahun. 20 tahun seperti menjentikkan jari untuk itu. Namun, orang yang bisa menjebaknya layak diperdebatkan. Cahaya keemasan melintas di matanya, tetapi tetap diam. Satu-satunya di Wildlands yang bisa menjebaknya adalah 4 orang bijak. Dikatakan bahwa leluhur Dewi Biji-Bijian dari klan tikus Tong Tian tidak berada di alam liar selama bertahun-tahun dan keberadaannya tidak menentu. Selain itu, tidak dikatakan bahwa dia mahir dalam seni ilusi. Sebaliknya, itu adalah klan rubah surgawi yang dekat dengan klan tikus Tong Tian yang berspesialisasi dalam seni ilusi. Mungkinkah leluhur rubah surgawi telah bergerak? Tapi kenapa? Mungkinkah mereka ingin memperingatkannya untuk tidak masuk ke wilayah 4 klan kerajaan? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak kumbang emas. Setelah beberapa saat, keserakahan masih mendominasi.
Tubuhnya bersinar terang dengan cahaya keemasan, dan berubah menjadi bola besar cahaya keemasan yang meluncur ke depan seperti sambaran petir. Di platform tebing di atas Dark Abyss, dua bola cahaya, satu emas dan satu putih, melayang di sana, memancarkan tekanan yang kuat. Dua sosok bisa dilihat di bola cahaya. Mereka adalah Jin-tong dan Pixiu. Kekuatan mereka telah meningkat pesat, tetapi mereka masih tidak dapat beradaptasi dengan ki buruk yang padat di dasar jurang, jadi mereka masih naik ke atas untuk berkultivasi. Pada saat ini, bola cahaya keemasan tiba-tiba melintas dan melayang pergi, memperlihatkan sosok Jin-tong. Dia melihat ke arah dengan ekspresi serius. Di dasar jurang, Han Li duduk bersila di atas batu besar yang bersih. Dia diam-diam mengedarkan kekuatan spiritual surgawinya untuk merasakan ki yang menguntungkan yang padat di tubuhnya. Tidak jauh dari sana, cahaya ajaib mengendalikan peri abu-abu Tai untuk duduk bersila. Cahaya hitam melintas di sekujur tubuhnya saat dia terus menyerap ki menguntungkan yang padat di sekelilingnya. Meskipun dia berhasil menguasai tubuh ini, fondasinya tidak stabil, dan masih perlu diperkuat. Saat ini, tubuhnya terlihat lebih montok. Dagingnya penuh, dan kulitnya bersih dan halus. Dia telah berganti menjadi jubah hitam, dan dia tidak terlihat berbeda dari orang biasa. Ekspresi Han Li tiba-tiba berubah, dan dia membuka matanya. "Paman, ini tidak baik. Orang itu pasti sudah bangun dan bergegas ke sini." Suara Jin-tong terdengar di benaknya. Han Li mengangkat alisnya dan berdiri, tetapi dia tidak segera bertindak. Sebaliknya, dia mencubit jarinya dan menghitung. Tepatnya 20 tahun. Sepertinya suara itu tidak membohongiku. Han Li bergumam. Dia melirik magic light di sampingnya dan melihat bahwa dia sedang berkultivasi, jadi dia tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia berubah menjadi bola lampu hijau dan terbang ke atas. Pada saat ini, Magic Light membuka matanya dan menatap Han Li. Cahaya abu-abu di matanya berkedip beberapa kali. Han Li dengan cepat muncul di platform tebing tempat Jin-tong berada, sementara Pixiu dan Jin-tong berdiri di sampingnya. "Paman," Jin-tong memandang Han Li dan ragu untuk berbicara. "Jin-tong, apakah pemakan emas takut pada ki jahat di sini?" Han Li melihat Evil Ki hitam bergolak di jurang dan tiba-tiba bertanya. "Tidak juga, tapi Golden Devourer benar-benar tidak menyukai Evil Ki ini." Jin-tong sepertinya menyadari sesuatu dan berkata. Setelah keheningan singkat, Han Li tiba-tiba tersenyum, dan berkata, "Jika kita bisa melarikan diri, kita pasti sudah melarikan diri dari Golden Devouring Immortal beberapa tahun yang lalu." Melihat Golden Devouring Immortal mengejar kita begitu dekat, kita mungkin akan menunggu sampai lelah sendiri dan mengurusnya di sini. "Paman, basis kultivasimu telah meningkat pesat. Aku juga telah mencapai alam dewa primordial. Ada juga penjilat sepatu itu, Magic Light. Dengan begitu banyak dari kita yang bekerja sama, kita mungkin bisa membunuh orang itu." Mata Jin-tong berbinar dan dia berkata dengan getir, "Kakak, masih ada aku." Pixiu datang dan berkata dengan lemah. "Nah, ada juga Little White. Setidaknya bisa memblokir setengahnya." Jin-tong mengelus kepala Pixiu dan mengangguk. "Meskipun kekuatan kita telah meningkat pesat, bagaimanapun juga lawannya adalah dewa primordial tahap akhir. Kita tidak boleh ceroboh." "Jin-tong, menurutmu berapa lama?" Han Li berkata dengan ekspresi serius. Jin-tong menutup matanya dan merasakan sejenak, lalu membukanya dan berkata, "Mengingat kecepatannya saat ini, itu akan tiba dalam sebulan jika tidak ada kecelakaan." "Sebulan sudah cukup," gumam Han Li. Jin-tong dan Pixiu tidak mengerti dan saling memandang. "Selama periode ini, kalian berdua terus berkultivasi di sini. Jin-tong, kamu awasi pergerakan Golden Devourer dan segera beritahu aku jika terjadi sesuatu," perintah Han Li. "Paman, serahkan padaku." Jin-tong setuju. Setelah memberikan instruksinya, Han Li berbalik dan terbang ke dasar jurang dan segera mencapai dasarnya.
Cahaya ajaib telah berhenti berkultivasi. Ketika dia melihat Han Li turun, dia berdiri dan menangkupkan tangannya. Han Li tidak banyak bicara. Dia langsung memberi tahu Demon Shin tentang pengejaran Golden Immortal Devourer. Rekan Taois cahaya ajaib, aku akan membutuhkan bantuanmu ketika saatnya tiba, kata Han Li. Tidak masalah. Aku akan mulai memulihkan auraku sekarang. Aku tidak bisa menjamin banyak hal selama pertempuran, tapi seharusnya tidak ada masalah untuk mempertahankan kekuatan tempur Dewa Primordial selama 1 jam, Magic Light menjawab tanpa ragu. Itu bagus. Ekspresi Han Li rileks dan dia tersenyum. Setelah mengatakan itu, Magic Light berjalan ke samping dan duduk bersila lagi. Han Li merenung sejenak, lalu membalik tangannya dan melambaikannya untuk menghasilkan setumpuk besar bendera formasi dan cakram berbagai warna. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas di sampingnya dan Taois Xie muncul begitu saja. Daois Xie, bantu aku mengatur formasi ini di sini, kata Han Li kepada Taois Xie. Taois Xie mengangguk dan mengambil beberapa alat formasi dari Han Li, lalu keduanya sibuk di dasar jurang. Setelah bekerja lebih dari 10 hari, keduanya akhirnya berhenti. Pada saat ini, Han Li melayang di udara, melantunkan sesuatu dan melambaikan tangannya untuk membentuk segel tangan. Bintik cahaya tiba-tiba muncul di berbagai bagian jurang, berkelap-kelip dan beresonansi satu sama lain. Kekuatan yang kuat muncul begitu saja, beberapa sangat tangguh, beberapa lembut dan ulet, dan seterusnya. Saat mereka beresonansi satu sama lain, mereka menyebabkan ki yang sangat buruk di daerah itu jatuh. Tapi kemudian, cahaya ini segera memudar, begitu pula gelombang kekuatan, benar-benar menghilang dalam ki yang sangat buruk tanpa meninggalkan jejak. Ki buruk yang berjatuhan juga dengan cepat menjadi tenang. Han Li mengangguk dengan sedikit kepuasan saat melihat ini. Dia kemudian mendarat di dasar jurang, duduk bersila, dan melambaikan tangannya. Cahaya berkelap-kelip di sekelilingnya saat senjata abadi muncul satu demi satu, memancarkan cahaya menyilaukan dengan berbagai warna dan gelombang hukum. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Han Li mengambil senjata dewa ini dan memeriksanya satu persatu, membuat persiapan terakhir untuk pertempuran yang akan datang. Dia telah membuat semua persiapan yang dia bisa, tetapi lawannya adalah Primordial Immortal tahap akhir, Golden Immortal Devourer, jadi dia tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Han Li dengan hati-hati memeriksa senjata dewa satu persatu, lalu menyimpannya di tubuhnya. Pada saat ini, hanya ada labu hijau yang tersisa di tanah, yang merupakan harta karun surgawi yang mendalam. Han Li menatap labu itu sejenak, lalu mengambilnya dan melihat ke mulut labu itu. Area redup itu masih ada, tapi sudah semakin dalam dan semakin dekat dengan area lain. Cahaya hijau zamrud yang dipancarkan oleh seluruh labu menjadi lebih terang, tetapi juga sedikit menyusut. Ketika Han Li melihat ini, senyum tipis muncul di wajahnya. Bertahun-tahun yang lalu, dia menghindari pengejaran Golden Immortal Devourer, tetapi dia tidak berhenti menyiram labu dengan cairan hijau. Sepertinya itu berhasil. Jika dia terus menggunakan cairan hijau untuk mempercepat pematangan, akan memakan waktu kurang dari 100 tahun untuk labu hijau menjadi matang sepenuhnya. Han Li melihat labu di tangannya, lalu tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan cahaya hijau ke dalam labu. Lapisan cahaya hijau segera muncul di labu hijau, dan pada saat yang sama, rune kecil muncul dan terus mengalir seperti tetesan air. Gelombang hukum menyebar ke segala arah, memaksa kembali semua ki yang mengerikan dalam jarak beberapa puluh kaki. Ketika Han Li melihat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya, indera ilahinya kemudian tenggelam ke dalam labu zamrud yang bersinar dengan lampu hijau, tiba di ruang hijau zamrud. Tempat ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Masih ada gumpalan cahaya zamrud di mana-mana, berputar-putar membentuk pusaran hijau yang berputar perlahan. Namun,
Cahaya zamrud ini jelas lebih terkonsentrasi dari sebelumnya, dan samar-samar memancarkan aura khusus. Ini pasti efek dari cairan hijau dari Sky Wielding Bottle. Di tengah pusaran hijau melayang beberapa pedang biru kecil. Itu adalah pedang hangat awan bambu dan harta abadi mini pavilion yang dia peroleh dari Mansion Netherfrost. Setelah bertahun-tahun penyempurnaan ini, semua kekuatan spiritual pedang hangat awan bambu telah ditahan, dan tubuh pedang memancarkan cahaya biru redup, seolah-olah itu adalah harta roh biasa. Adapun pedang hangat awan bambu yang dia tempatkan di labu, kekuatan spiritualnya tertahan hingga ekstrim, dan hampir tidak ada cahaya di permukaannya. Itu seperti pedang kecil biasa, dan agak tidak mencolok di antara pedang terbang lainnya. Namun, Han Li dapat dengan jelas merasakan kekuatan spiritual yang tersembunyi di pedang, dan begitu meletus, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat yang akan meletus. Setelah Han Li menarik indera ilahinya, dia membuka matanya dan melambaikan tangannya. Pedang terbang keluar dari labu hijau zamrud dan mendarat di tangannya. Dia mengangkat tangannya dan menggenggam pedang terbang itu. Dengan sedikit desakan, petir tiba-tiba meledak di langit. Cahaya listrik keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak, dan busur listrik tipis yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pedang terbang, langsung menyelimuti area luas di sekitar kehampaan. Busur listrik ini sangat menyilaukan, dan aura mengerikan di sekitar mereka segera melonjak hebat dan tersebar ke segala arah. Sedikit kejutan melintas di mata Han Li, dan sudut mulutnya sedikit meringkuk. Setelah disempurnakan oleh labu surgawi misterius, kekuatan pedang hangat awan bambu ini telah meningkat pesat. Dia melambaikan tangannya lagi, dan 8 pedang bambu awan terbang keluar dari labu hijau zamrud. Yang ada di tangannya juga terbang dengan satu pikiran. 9 pedang hijau kecil menari dan berputar di udara, dan busur petir emas tebal muncul di setiap permukaannya. Setiap kali busur petir melintas, itu akan mengeluarkan raungan yang menggelegar, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Kemanapun 9 pedang terbang itu lewat, ruang bergetar hebat dan riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul. Sejak Han Li maju ke alam Dewa Emas, jumlah pedang hangat awan bambu yang bisa dia kendalikan juga meningkat. Sekarang, dia bisa mengendalikan 9 pedang sekaligus. Ini sangat meningkatkan kekuatannya. Tangan Han Li bersinar dengan cahaya hijau, mengendalikan 9 pedang hangat awan bambu untuk melayang di udara di depannya sejenak, lalu dia memasukkannya kembali ke dalam labu lagi. Adapun pavilion mini, kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya juga menjadi lebih terkendali. Namun, mungkin karena keterbatasan material dan kualitasnya, perubahannya tidak sebesar pedang hangat awan bambu. Han Li menarik tanda tangannya dan berdiri. Dia menatap labu hijau zamrud dengan kegembiraan di matanya. Saat berikutnya, dia mengangkat satu tangan dan tiba-tiba melemparkan labu itu. Kemudian, dia dengan cepat membuat isyarat tangan dengan kedua tangannya, dan serangkaian mantra memasuki labu, terus menembusnya. Cahaya hijau zamrud di permukaan labu hijau zamrud langsung bersinar, dan rune hijau zamrud berputar lebih cepat, menyilaukan mata. Pergi! Saat dia berteriak, cahaya kristal bersinar terang dari antara alisnya, dan cahaya kristal tebal keluar dan melintas ke dalam labu hijau zamrud. Dengan peningkatan basis kultivasinya dan kesuksesan besar dari tahap keempat seni kultivasi roh, kekuatan indera ilahinya telah berkembang pesat dibandingkan sebelumnya. Dia ingin mencoba menyempurnakan harta ini lagi untuk melihat apakah dia bisa membuat kemajuan. Lagi pula, labu ini adalah harta surgawi mendalam yang langka, dan itu tidak hanya memiliki kemampuan ilahi dari harta spiritual murni. Sambil berpikir, 10 jari Han Li berubah seperti roda, dan kekuatan spiritual surgawi yang melonjak di tubuhnya dengan cepat menembus ke dalam labu hijau zamrud bersama dengan serangkaian mantra yang mempesona.
Pada saat yang sama, indera ilahinya tiba-tiba meluas dan menyebar ke kedalaman ruang hijau zamrud di dalam labu. Tidak lama kemudian, Han Li mengangkat alisnya. Dia menemukan bahwa tidak ada perubahan dalam pemurnian kurban labu kali ini, dan dalam proses menembus ke dalam, dia segera menemui perlawanan yang kuat, dan berhenti, tidak dapat melangkah lebih jauh. Selain itu, ketika indera ilahinya menjelajahi kedalaman pusaran hijau, meskipun menghadapi hambatan yang sama seperti sebelumnya, kali ini hambatan tersebut tampaknya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Ada sedikit kegembiraan di wajah Han Li, dan dia buru-buru menggunakan seni roh. Kekuatan besar dari indera ilahi dituangkan ke dalam labu hijau zamrud, menyebar lebih dalam. Meskipun sangat lambat, tapi masih terus maju. Kemajuan semacam ini membutuhkan banyak kekuatan akal ilahi untuk maju, tetapi dia memutuskan untuk menjelajah sampai akhir. Tiba-tiba, labu hijau zamrud bersinar terang dengan lampu hijau, dan kekuatan hukum yang kuat dipancarkan darinya, menyebabkan aura mengerikan di sekitarnya melonjak lagi. Han Li mengabaikan situasi di labu hijau zamrud, dan berkonsentrasi pada kekuatan indera ilahi, mendorong ke depan dalam pusaran hijau dengan seluruh kekuatannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap mata, 1 jam penuh telah berlalu. Tepat ketika kekuatan besar dari indera ilahi di lautan indera ilahi Han Li dikonsumsi lebih dari setengahnya, suara pecah yang samar namun tajam datang dari labu hijau zamrud, dan tampaknya beberapa kemacetan telah dipecahkan. Indera ilahi Han Li, yang bergerak maju dengan susah payah, tiba-tiba rileks, hanya untuk merasakan kilatan cahaya biru di sekelilingnya, dan dia memasuki ruang hijau zamrud lainnya. Pada saat yang sama, penghalang di depan kekuatan spiritual abadi tiba-tiba menghilang, dan kekuatan spiritual abadi menembus ke kedalaman labu tanpa hambatan. Perasaan ini memberi Han Li perasaan kepuasan yang tak tertandingi dari lubuk hatinya. Cahaya hijau asli yang berkedip pada labu hijau zamrud tiba-tiba menjadi tenang pada saat ini, tetapi lebih terang dari sebelumnya. Rune hijau zamrud pada labu juga tiba-tiba menjadi cerah, dan tampak lebih padat. Han Li tidak berani ceroboh, dengan hati-hati memanipulasi kekuatan spiritual abadi untuk menembus ke dalam labu, tetapi sebagian besar perhatiannya terfokus pada indera ilahi. Ruang hijau zamrud yang dimasuki indera ilahinya saat ini terlihat sangat mirip dengan ruang sebelumnya, tetapi ruang ini lebih besar dari yang sebelumnya. Namun, di sini sangat kosong, tanpa jejak cahaya hijau, hanya cahaya hijau zamrud yang melayang di sini. Cahaya ini melayang di sini dengan tenang, memancarkan cahaya biru redup, berkedip lembut dari waktu ke waktu, terlihat sangat misterius. Han Li melihat pemandangan di depannya, dan hatinya dipenuhi rasa ingin tahu yang kuat. Dia segera menggunakan indera ilahi untuk menjelajahi ruang hijau zamrud ini. Dia dengan cepat mencari tempat itu, tetapi tidak ada yang istimewa kecuali bola cahaya hijau. Tatapan Han Li sekali lagi terfokus pada bola cahaya hijau, dan setelah sedikit ragu, dia menggunakan indera ilahi untuk menyebar. Tapi begitu indera ilahi menyentuh bola lampu hijau, bola lampu mengeluarkan suara, lalu cahaya hijau segera meledak, dan permukaannya naik seperti nyala lampu hijau. Kemudian, dengan suara, boom, kekuatan tak terlihat yang kuat keluar darinya, dan indera kedewaannya terguncang. Han Li hanya merasakan pusing. Setelah dia dengan cepat menggunakan teknik pemurnian roh untuk menenangkan dirinya, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Tapi setelah itu, dia meningkatkan kekuatan indera ilahi, dan sekali lagi mendesak indera ilahi untuk menjelajahi bola cahaya hijau di ruang angkasa, tetapi bola itu dengan mudah terguncang begitu dia menyentuhnya. Dengan pelajaran sebelumnya dan persiapan psikologis, kali ini pikirannya tidak terguncang, tapi hatinya masih kaget. Di waktu berikutnya, Han Li tidak menyerah, dan dia terus-menerus mendesak kekuatan indera ilahi, dan bahkan melemparkan rantai indera ilahi,
teknik pedang mental, kandang pemikiran ilahi dan kekuatan magis lainnya, mencoba mendekati hijau bola ringan, tapi tanpa kecuali, mereka semua terguncang. Han Li tidak punya pilihan selain perlahan-lahan menarik kekuatan indera ilahinya. Di sisi lain, kekuatan spiritualnya yang abadi menembus jauh ke dalam labu hijau zamrud, dan segera diblokir oleh kekuatan tak terlihat lagi. Han Li memandang labu hijau zamrud di depannya, dan senyum muncul di wajahnya. Meskipun dia masih belum bisa menjelajahi misteri labu ini, pada saat ini, kendalinya terhadap labu hijau zamrud ini jauh lebih alami, dan dia tidak lagi dipaksa untuk menggunakannya seperti sebelumnya. Begitu dia memikirkan hal ini, dia melepaskan indera ketuhanannya ke ruang hijau zamrud sebelumnya, dan pikirannya bergerak. Pusaran hijau zamrud segera mempercepat rotasinya, dan cahaya zamrud yang terang terbang keluar, menyapu dinding gunung di dekatnya. Tanda yang dalam tiba-tiba muncul di dinding gunung, dan batu tempat cahaya menyapu menghilang tanpa jejak, dikumpulkan ke dalam labu. Melihat adegan ini, Han Li mengangguk. Dinding batu di sini telah bersentuhan dengan roh jahat yang kaya di sini sejak lama, dan sudah menjadi sangat keras, tetapi mudah robek oleh cahaya hijau, yang menunjukkan bahwa kekuatannya luar biasa. Mendesak pusaran hijau di labu untuk mempercepat putarannya, itu sebenarnya meningkatkan kemampuan lampu hijau untuk mengumpulkan banyak hal. Batu-batu yang dikumpulkan ke dalam labu muncul di tengah pusaran hijau zamrud, dan tersapu oleh cahaya hijau di sekitarnya. Mereka segera bergabung bersama seperti lumpur lunak, membentuk bola batu hitam. Han Li mendesak pusaran untuk berputar, dan secara bertahap dipercepat. Pusaran berputar lebih cepat, dan lampu hijau dari labu menjadi lebih intens. Cahaya hijau yang kaya menyapu dasar jurang, dan kemanapun itu lewat, semuanya dengan mudah robek dan dikumpulkan ke dalam labu. Pikiran Han Li bergerak, dan dia berhenti mendesak labu hijau zamrud, dan wajahnya menjadi pucat. Menggunakan harta karun surgawi yang mendalam ini menghabiskan banyak kekuatan spiritual abadi, dan hanya sesaat, sejumlah besar kekuatan spiritual abadi di tubuhnya telah dikonsumsi. Dia mengeluarkan obat mujarab, menutup matanya, dan menyesuaikan napasnya. Setelah sekian lama, kulitnya perlahan kembali normal. Han Li pulih, dan indera ilahinya segera menyerbu ke ruang pertama labu hijau zamrud lagi. Pusaran hijau sekarang sudah tenang, dan perlahan berputar. Tidak seperti sebelumnya, dia tidak bisa mengendalikannya, sekarang dia bisa sepenuhnya mengendalikan rotasi pusaran hijau zamrud ini, dan kecepatannya sesuai keinginannya. Han Li melihat pusaran yang berputar, dan dia tidak tahu mengapa, tapi tiba-tiba dia punya ide, dan dia mendorongnya dengan pikirannya. Pusaran hijau yang berputar perlahan tiba-tiba berhenti, lalu berputar lagi, tetapi berlawanan arah.